Barat, Manggarai Rendes menyiapkan lahan, jadi hak miliknya adalah Desa Manggarai Rendes, seluas 67 are atau 6.700 meter persegi. Itu diserahkan kepada pemerintah daerah, digunakan sebagai hak guna pakai fasilitas umum kalau ini adalah sekolah SMP Negeri 6 Jatiluhur. 3 kelas, 3 ruang, itu kami masih kekurangan ruang kelas. Kalau dihitung dari jumlah siswa, sebenarnya ada 10 ruangan. Nah, kami jadikan 9 ruangan karena kami masih kekurangan jumlah guru yang sempurna, sehingga kami menjadikan 9 ruangan yang jumlahnya sampai 30 siswa per kelas, sampai 11-12 kelas. Nah, kita tahu bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk terus menentukan semakin padat dan jumlah siswa yang akan tamat di SD ke SMP semakin bertambah dari tahun ke tahun. Nah, untuk tahun ajaran kemarin kami menerima siswa sebanyak 106 siswa tahun kemarin. Itu artinya di desa ini masih ada anak-anak yang keluar dari SMP Negeri 6, yaitu karena masih di Negeri 1, ada yang ke SMP 1, ada yang ke SMP 2. Mudah-mudahan tahun depan di bulan Juli nanti tidak ada tamatan SD kelas pertama, tidak ada yang keluar dari zonanya yaitu desa dengan teman-teman. Oh, bisa. Sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng atau yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP Dispikora Kabupaten Buleleng. Kepada Bapak kami persilakan. Beberapa hal yang akan kami mendapatkan kalimat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, terutama mungkin yang paling berbahagia adalah Ibu anggota Dewan, karena sebelum menjadi sekolah Negeri 6 Tejepule yang sudah duduk bersama untuk memperjuangkan agar sekolah Atap Negeri 1 Tejepule ini bisa dijadikan sekolah reguler, yaitu sekolah SMP Negeri 6 Tejepule. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya sekolah SMP 6 Negeri Tejepule ini, masyarakat Desa Les dan sekitarnya juga sangat berbangga sekali karena di desa Bapak dan Ibu sudah ada sekolah, sehingga tidak perlu lagi putra putri Bapak dan Ibu di Desa Les dan sekitarnya niki anaknya sekolah jauh, jadi sudah cukup dekat sehingga bisa mengurangi beban daripada orang tua siswa. Yang permaklumkan bahwa rencananya SK ini diserahkan oleh Bapak Kepala Dinas, tetapi karena kesibukan mereka, kesibukan beliau, jadi beliau menugaskan kepada dia untuk bisa menyerahkan SK ini. Sebelum SK ini dia serahkan, ada beberapa hal yang sangat perlu sampaikan kepada terutama masyarakat, teman-teman guru, dan mungkin juga sama ibunya, karena masih harus tetap berjuang bagaimana sekolah SMP 6 Tejepule ini sejajar dengan sekolah-sekolah negeri yang sudah lebih dulu berdiri di Kecamatan Tejepule. Ada SMP 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. SMP 6 Tejepule ini memang sudah layak menjadi sekolah negeri, sekolah reguler, karena pertama dilihat dari lahan yang tersedia sudah melebihi minimal ada 40 are, ini sudah 67 are,
Yang kedua, pendukung siswa. Siswa SMP 6 Tejepule ini yang dulu menjadi sekolah Satap Negeri 1 Tejepule, jumlah siswanya sudah jauh melebihi dari sekolah-sekolah reguler, terutama sekolah SMP 4 Tejepule dan SMP 5 Tejepule. SMP 4 Tejepule dan SMP 5 Tejepule kira-kira hanya 240-an. 3 dan 5, sorry 3 dan 5. Jadi SMP 4 paling banyak siswanya. 3 dan 5 hanya jumlah siswanya 230 sampai 240. Di SMP Satap 1 Tejepule kemarin ini sudah mencapai siswa 310. Sehingga kami Dinas Pendidikan dibantu oleh Ibu anggota Dewan berjuang bagaimana agar sekolah Satap 1 Tejepule ini bisa berubah status menjadi sekolah reguler, yaitu SMP Negeri 6 Tejepule. Disampaikan tadi oleh kepala sekolah, sekolah pendukungnya sangat banyak. Yang sangat memaklumi mungkin tahun-tahun kemarin karena masih statusnya Satap. Sebenarnya kalau dicari kegunaannya sama, statusnya sama. Satap dengan negeri sama. Jadi Satap itu adalah biasanya dia nongkrong di sekolah dasar. Kemarin juga nongkrong itu ya. Ya, itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang anaknya sekolah jauh. Tetapi sekarang pemerintah desa sudah bisa menyediakan lahan yang cukup luas sehingga bisa berdiri di tempat ini. Dengan mengadakan sosialisasi ke sekolah sekitarnya agar siswa-siswa yang berada di sekitar sekolah ini bisa melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6. Kita maklumi bahwa SMP Negeri 6 ini per 11 Desember baru berubah status menjadi SMP Negeri 6, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita penuhi. RKB, ruang kelas yang seharusnya ada 10, kita baru punya 3. Penyengker juga belum ada penyengker. Padmesane. Jadi mari kita bersinergi, pemerintah daerah mungkin lewat ibu anggota dewan bisa membantu, karena kalau penyengker bisa Bu dari daerah. Kalau penyengker tidak bisa dari dana pusat, Ibu silahkan nanti mungkin bagaimana koordinasi Ibu, terutama sekolah ini biar dikasih penyengker dulu sehingga aman, batas-batasnya sudah jelas, sehingga untuk memelihara nanti kebun, taman dan lain sebagainya bisa kita aman. Yang kita bisa usulkan ke pusat melalui DAK adalah RKB, mungkin ruang TIK, WC, kamar mandi, dan juga ruang-ruang yang lain. Tetapi kalau penyengker biasanya dari APBD, Bu. Kemudian kalau Padmesane, APBD juga, Ibu. Silakan ini buat Ibu ada PR. Salah satunya di anggaran perubahan Oktober. Padmesane biasanya itu yang nomor 1 dulu, sehingga menjaga keselamatan kita bersama di sekolah ini. Kalau penyengker misalnya di 2022 bisa Ibu usahakan. Kami di Dinas Pendidikan dengan Ibu Kasih Sapras akan berusaha untuk melengkapi dengan RKB baru. 9 kelas nanti kita usulkan di Dapodik pasti hanya dapat RKB 6. Padahal itu sudah ada di sekolah ini, selalu berkoordinasi dengan Ibu Santri ini beserta staf bagaimana caranya. Mudah-mudahan di tahun 2022 walaupun tidak dapat lagi 7 RKB, minimal ada kita dapat. Karena di Kabupaten Buleleng masih banyak sekali kekurangan RKB. SMP 8 banyak, SMP 2 Gerogat juga banyak, karena siswanya di sana 1.300.
SMP 2 Ngeronggak paling banyak di Buleleng dengan jumlah siswa 1.300. Dia mengelola dana BOS sekarang 1,6 miliar. Jadi kalau di sini hanya 400 sekian. Berusaha. Jadi berusaha teman-teman guru dan kepala sekolah bagaimana caranya yang dulu anak-anaknya mau sekolah ke SMP 1 atau ke SMP 2 kita tarik di sini. Kita bisa seperti itu dengan jalan mensosialisasikan. Kenapa yang sampaikan kepada kepala sekolah agar mengundang kepala desa, klian-klian dusun dan lain sebagainya, sehingga kepala desa dan klian dusun juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa SMP yang dulunya 1 satap 70 sudah menjadi sekolah reguler resmi. Kemarin juga hasil diskusi Tiang dengan ibunya di Dinas Pendidikan agar cepat sekolah ini mendapat bantuan sehingga harus diregulerkan, dinegerikan, sehingga mudah-mudahan di tahun 2022 nanti ibunya bisa berjuang untuk mendapatkan Padmasana dan penyangkar. Kita di Dinas Pendidikan berjuang untuk melengkapi RKB yang kurang. Dinas BOS diamanatkan bahwa boleh membayar guru honor sampai dengan 50%. Di beberapa sekolah yang maju, SMP 1 Singaraja, SMP 1 Seririt, dan beberapa SMP dia tidak mau gurunya diangkat menjadi guru kontrak, hanya mendapat gaji 1.440.000. Tetapi kalau dia menjadi guru honor di sekolah itu bisa mendapat gaji sampai 2 juta. Jadi harapan dia, Bapak dan Ibu yang masih menjadi guru honor, kalau masih bisa dibayarkan dari dana BOS, jangan berkecil hati, laksanakan tugas. Karena guru honor dan guru kontrak sama, tidak ada perlakuan istimewa. Guru honor, guru kontrak, kalau guru kontrak tidak akan mungkin langsung diangkat menjadi guru P3K atau PNS, masih sama ngelamar. Guru honor juga seperti itu, hanya mungkin statusnya saja yang berbeda. Selanjutnya, karena ini Pak Kepala Sekolah sekolah kita sudah menjadi sekolah SMP 6, biar tamu-tamu yang akan datang ke sini nanti pasti akan ramai. Tolong pelangnya yang di depan itu agak dibesarkan sedikit sehingga betul-betul kelihatan, tidak kesasar. Yang juga sudah berkali-kali ke sini, 2 kali dapat kesasar ke sini juga. Karena pelangnya terlalu kecil, mohon dibesarkan Pak ya. Dalam BOS boleh dipergunakan untuk itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir Bapak dan Ibu, untuk kemajuan sekarang ini perubahan yang paling kekal. Dari tahun 2020 kita dipaksa guru-guru untuk melaksanakan tugas yang selama ini belum kita pernah laksanakan. Contohnya di bulan Maret 2020 teman-teman guru dipaksa melaksanakan tugas belajar mengajar secara daring dan luring. Padahal sebelumnya kita tidak pernah mendapat pendidikan, pelatihan semacam itu. Siswa yang tidak mempunyai HP dengan berbagai macam alasan, kalau dana BOS memungkinkan, silahkan dibelikan HP, dibelikan tab dengan catatan untuk dipinjamkan kepada siswa. Itu diperbolehkan dari dana BOS. Ya, mudah-mudahan di sekolah ini tidak ada kendala. Nanti ada ujian ulangan. Silahkan dikoordinasikan dengan aparat desa bagaimana sistem ulangannya, daring, luring atau dengan tatap muka. Yang penting kalau Bapak Kepala Sekolah membuat laporan, jangan membuat laporan PTM. Kalau PTM itu sudah pembelajaran tatap muka. Tapi kalau sekedar hanya mengikuti ulangan, tidak PTM Pak, tidak pembelajaran, hanya sekali datang mengerjakan ulang. Ya, silakan berkoordinasi dengan aparat desa sehingga dengan
berkoordinasi itu kita tetap dijaga oleh Satgas Covid yang ada di desa. Lagi sekali harapan tiang, Bapak dan Ibu guru harus menerima ini dengan senang hati, tidak ada lagi keluhan, dan status Bapak dan Ibu sudah menjadi guru di SMP Negeri 6 Tejepule, bukan lagi menjadi guru Satap 1 Tejepule. Itu yang menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya yang mohon maaf, dan yang akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sambutan dari tokoh masyarakat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih pada waktu yang diberikan. Sebenarnya tadi sudah banyak dari para sekolah, juga Pak Kabit, tapi saya juga coba berbagi gitu ya, karena ini pengalaman langsung. Tapi sebelumnya yang ucapkan dari Umar, Om Swastiastu, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas yang diwakili Pak Kabit dan terima kasih. Nanti Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tejapura, yang saya hormati pula Pak Lian Banjar Adat Desa Les, yang saya hormati Pak Perbekal Desa Les, dalam hal ini diwakili Bu Sekdes, yang saya hormati juga Bu Kadus Kepala Dusun Anjingan, dan juga semua hadirin atau undangan yang tidak bisa sebut satu persatu yang berbahagia. Jadi benar seperti Pak Kabit bilang bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia karena jawaban dari penantian dan perjuangan panjang, Pak. Jadi sekolah ini berproses dari 2015. Jadi dari awal, jadi saya dilantik di periode pertama itu 15 Agustus 2014, dan di 2015 kami sudah start untuk memproses pendirian sekolah. Tapi karena waktu itu memang belum memungkinkan SMP reguler karena kita belum memiliki lahan. SMP ini sudah dimulaikan dari tahun 80-an. Akhirnya baru terwujud di 2016. Itu berkat kerjasama, perjuangan, antusiasme kepala desa, Lianaga, tokoh-tokoh masyarakat, dan sendiri tentu saja dengan bantuan atau support yang luar biasa dari dinas, dan semangat dulu itu betul dia ikut juga. Kemudian Pak Kadis sekarang dia masih Kabit SMP dulu. Kabit Pak Astika sekarang Pak Kadis. Kabit Dinas tentunya. Jadi beliau banyak sekali membantu dan akhirnya terwujudlah di Juni 2016 kita sudah bisa menerima untuk pertama kalinya siswa itu langsung 3 kelas. Karena memang potensinya cukup tinggi di sini dengan 5 SD itu sudah memiliki 3 kelas di tahun pertama, di tahun kedua bahkan 4 kelas ya Pak Kepala Sekolah. Sehingga sebenarnya tahun berikutnya jadi minimal sudah 3 kelas seperti itu. Nah, dengan melihat tren, memang di awal itu banyak masyarakat yang meragukan, yang ragu bahkan karena ada yang bilang swasta, bahkan dibilang SMP terbuka, sehingga ada sebagian kecil saja masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke SMP lain atau SMP negeri yang lain. Tapi berkat dedikasi, konsistensi guru-guru dan seluruh perangkat di sekolah ini
sehingga pelan-pelan mindset itu bisa diluruskan. Dan sekarang bahkan tadi sudah disampaikan beberapa murid, beberapa siswa datang dari desa pendukuhan. Jadi kita harap ke depan akan lebih banyak lagi siswa-siswa yang bisa ditampung di SMP Negeri 6. Karena memang kalau untuk pendukuhan barat itu lebih dekat ke Les Pak, ketimbang ke Tejakula atau ke Nusa NN ke SMP 2. Jadi bahwa kemudian sekolah ini menjadi seperti sekarang itu adalah yang pertama tentu Switch Sesuna, kemudian antusiasme masyarakat yang memang sangat merindukan adanya SMP dan juga seluruh tokoh-tokoh jelas. Jadi kalau saya sebagai wakil rakyat yang notabene anak buahnya rakyat, jadi selalu siap diberikan PR sepanjang itu memang untuk kepentingan masyarakat banyak. Ini terima kasih sekali, kami memang sudah sering bertemu Pak Kabit ya di dinas membicarakan sekolah, juga soal guru, itu juga sudah kami sampaikan Pak. Jadi beberapa guru yang diperlukan oleh SMP Negeri 6 seperti disampaikan oleh kepala sekolah itu sudah masuk sebenarnya ininya listnya, tapi sudah masuk Pak. Jadi seperti TIK yang belum ada itu sudah masuk. Jadi mohon juga Pak Kabit dan Bupati ikut mendorong Pak Kadis. Kalau saya sudah dengan Pak Bupati langsung sudah setuju karena ini sudah lama maju. Kalau sekarang bosnya sudah agak lumayan ya Pak. Tapi kalau dulu itu 300.000 bayangkan. Mudah-mudahan nanti saya akan ini lagi tidak lanjuti lagi. Apakah masih terpasang dan mungkin mudah-mudahan di perubahan paling tidak. Dan, sekarang karena sudah menjadi SMP reguler, SMP Negeri 6, mungkin untuk pengadaan FKB-nya lebih mudah Pak ya. Kalau dulu kan berbentuk aturan kalau SMP Saka itu. Jadi secara prinsip saya sangat bahagia tentu saja gitu. Dan mudah-mudahan adanya sekolah ini membawa manfaat yang baik untuk masyarakat kami jelas, karena selama ini sebelum ada SMP negeri banyak menjadi catatan obsesi bagi masyarakat yang sangat besar untuk memiliki SMP negeri. Nah, tentu saja kami berharap SMP ini akan membawa dampak impact atau dampak sangat baik untuk masyarakat di Desa Les, sehingga tentu ke depan kami boleh bermimpi lagi bahwa suatu saat Les akan memiliki SMK Pak. Jadi itu harapan Astongkara kalau jadi wacana SMK itu dikembalikan ke kabupaten, jadi lebih mudah Pak ya. Jadi bisa dibuat SMK satu atap. Kalau sekarang kan beda kewenangan ya provinsi, jadi masyarakatnya dilarang karena ini luar biasa, lahan ini dibeli dari urunan masyarakat. Jadi 67,8 miliar kasihnya. Nilainya kalau tidak salah 2,1 miliar. Itu setiap kakak di Banjar atas itu kena 960.000 yang boleh dicicil Bapak. Biasa sebagai bentuk apresiasi dari kepala sekolah memberikan nanti setiap yang memiliki sertifikat itu karena sudah berani mengambil resiko Pak. Kalau misalnya masyarakat tak membayar lunas, bisa nggak lunas itu utangnya di BPD. Jadi dewa yang bertiga itu diberikan mengelola kantin di sini. Jadi begitu bahwa sekali yang tentu saja berterima kasih terutama kepada Pak Bupati dan sampaikan salamnya dengan Pak Kepala Dinas. Terima kasih atas atensinya selama ini. Jangan bosan-bosan Pak, karena ini sekolah baru. Tolong kami dibimbing, dituntun, diperhatikan sehingga kami bisa berdiri sejajar dengan SMP-SMP negeri terutama yang Tejakula. Dan juga terima kasih pada guru-guru, dedikasinya luar biasa. Biarkan
ide saya media mencatat semua hal yang Bapak Ibu lakukan dan tetaplah mengajar, tetaplah mengabdi dengan tulus karena semua hal yang kita lakukan sudah dicatat oleh Allah. Jadi demikian. Sebelum dia tutup saya minta maaf kalau misalnya ada kata sikap saya kurang berkenan, yang mohon maaf. Yang sila Bapak Ibu untuk para pesanti. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu semuanya, jadi penyerahan SK pendidikan SMP 670 hari ini sangat spesial sekali karena dihadiri oleh tokoh masyarakat, Ibu anggota Dewan, masyarakat Desa Les, juga dari desa yang lain, teman-teman guru. Lagi sekali ini sangat spesial sekali. Mudah-mudahan kemajuan Desa Les bisa lebih maju lagi dari hari ini.